حسبي الله لمن بغى عليها حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند السؤال بالقبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhiruz zaman kana qiwamu dinin nasi wa dunyahum ad-darahim wa dananir. Ujar Nabi, jikalau sudah zaman sudah akhir, udah parak kiamat, karena qiwamu dinin nasi, maka yang menegakkan agama manusia dan dunia mereka, kehidupan agamanya, kehidupan dunianya, yang mengatur itu ad-darahim wa dananir, uang. Makanya kalau bisa zaman sekarang guru, kiai, habib kalau bisa jadi orang kaya, ya, kalau bisa. Sebab kalau kaya enak, berjuang itu gampang. Sekarang pakai uang. Kalau dulu maaf, ada kiai bangun masjid, bangun pesantren, orang diajak gotong royong gampang. Bangun musola, datang sudah bawa cangkul, bawa parang, bawa apa, bawa palu, selesai. Wah ya ini bang, ya. Yang orang mungkin di Samarinda yang masih gotong royong bangun masjid, bangun pondok, ya di rumah aja, sama di pondok di Mugirejo itu ngecor, ya orang jamaah, ya santri, orang kampung, ya. Kalau sudah kota nggak mau orang suruh kerja bakti ngecor segala, ya. Jadi yang berbicara itu uang sekarang, yang ngatur itu uang. Makanya As-Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam, datuknya para habaib, itu mengajarkan satu doa yang luar biasa. Doa yang luar biasa, yang itu memang usahakan kita baca. Itu justru dibaca itu di akhir sepertiga malam, parak-parak subuh itu, nah selesai membaca Asmaul Husna, di situ ada doanya, Allahumma a'inna ala dinina bid dunya. Ya Allah, tolonglah agamaku ini ya Allah dengan harta. Ya, bangun masjid tidak ada dana, ya tidak jalan. Majelis taklim tidak ada dana, tidak jalan juga. Ya, perlu dana itu. Allahumma a'inna ala dinina, ya Allah tolonglah di dalam melaksanakan agama kami ini ya Allah, tolong dengan dunia, dengan harta. Wa ala dunya bitaqwa, tolong ya Allah ketika kau titipin kami ini dunia. Wa ala dunya, jadi pertama minta agama ini jalan dengan ditopang oleh dunia. Kalau Allah mengabulkan, dikasihlah orang ini dunia. Cukup? Tidak. Maka minta wa ala dunya bitaqwa,
tolonglah ketika diberikan dunia, tanamkan di hati ini rasa takwa, ingin menggapai ridho Allah, mencari ridho Allah, mengamalkan yang diperintahkan Allah, menjauhi yang dilarang Allah. Kenapa? Sebab ujiannya orang yang sudah punya agama, punya harta, kalau tidak punya takwa, larinya akan ke tempat yang tidak berkah. Ya, makanya kata Nabi, ra'aitun jannah wa aktsaruha al-fuqara wal masakin. Aku ketika ngelihat surga, yang paling banyak penduduknya orang-orang susah, orang-orang tidak punya. Bagaimana mau ke diskotek, orang duit tidak ada. Sampai lihat ke Celsius ini kan, di Gatsu itu mobilnya bagus-bagus kalau parkir malam itu 4x4. Ya, Pajero, Fortune, habis itu Alphard, Hammer nang parkir situ. Nggak ada yang Xenia itu, nggak ada. Kalau masjid pang, bah rata-rata bebotor semuanya. Itu pun belum lunas juga cicilan. Ya, tempat-tempat maksiat justru maaf, karena memang maksiat perlu biaya. Perlu biaya. Dulu ada seorang ibu-ibu datang ke rumah, kisah duitnya itu ketika ditinggal haji, suaminya menghamburkan hampir 1 miliar lebih. Duitnya kurang di rekeningnya dia. Kemana larinya? Tiap malam ke diskotik, nyawer. Tahu nyawer kan ya? Hah? Maka diskotik kan anunya, kalau yang joget-joget itu kadang-kadang cuma BH aja. Sawer tengah-tengahnya senang aja. Kurang 1 miliar dari ya apa woy? Itu ya suami sampean sendiri juga. Ya. Coba maksiat perlu duit, makanya minta walad dunya bittaqwa. Kira sebab orang itu kalau dengan dunia, kalau dia gunakan baik, cepat masuk surga baik. Apa hambur perlu masjid, perlu apa masjid keramik, ada duit. Nah, nggak usah orang lain deh, aku aja yang keramik. Bukan keramik, apa namanya ini, marmer. Berapa jumlah total? Segini Pak Haji. Ayo sudah, aku aja sudah sendirian. Kayak dulu ada orang Cina masuk Islam, Masya Allah, beliau parak dengan Guru Bangil, parak dengan Kiai Hamid, orang Cina, tapi memang Masya Allah orangnya dermawan luar biasa. Masuk Islam, Masjid Jami' Bangil itu perlu keramik, maka kayak gitu gedenya. Sudah saya sendiri aja katanya. Makanya begitu meninggal kayak Kiai, kayak Habib, ribuan yang ngubur. Ya, ribuan. Baru masuk Islam cuma setahun 2 tahun aja. Begitu masuk Islam parak dengan Guru Bangil, parak dengan Kiai Hamid, dengan kiai-kiai wali-wali itu. Orangnya baik, orangnya sosial. Kata Kiai Hamid, berangkat haji tahun ini pian. Berangkat, yang nyuruh wali. Karena Kiai Hamid tahu nih orang ini umurnya tidak panjang, datang haji meninggal. Wa 'ala dunya bittaqwa, ada rasa takut ketika dititipin oleh Allah harta. Wa 'ala taqwa bil amal, setelah itu, setelah takut kepada Allah ada takwa, dia kepingin beramal, ditolong oleh Allah dengan punya harta banyak, ada rasa takut, ada takwa, terus senang amal. Nah, kenapa minta seperti 'ala taqwa bil amal? Supaya harta yang dia salurkan itu tidak salah-salah, benar. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya,
An-nasu ala arba'ati aqsam. Manusia ini ada 4 macam, dan kita salah satu di antaranya. Ada orang, ujar Nabi, atollahu ilman wa malan. Ada orang dititipin Allah ilmu, alim juga dititipin harta. Udah alim, duitnya banyak. Contohnya kalau di yang terjadi kayak Abuya Sayyid Maliki. Abuya Sayyid Maliki itu orangnya alim, kaya raya. Makanya orang kalau datang haji, apalagi ulama-ulama, mereka dikasih duit. Bukan kita yang ngasih duit beliau, kasihin duit. Nah, 3.000 real, ada yang 5.000 real. Makan dijamin, santri tidak bayar 10 tahun tidak bayar, pulang dikasih duit, belikan tanah untuk pondok. Said Malik itu Masya Allah, dikasih oleh Allah ilmu, dikasih oleh Allah harta. Karena punya ilmu, hartanya benar, lari ke sono, rali ke sono, jalurnya benar. Nah, yang kedua, rajulun a'tahullahu ta'ala ilman la malan. Ada orang dikasih oleh Allah ilmu, tapi tidak dititipi Allah harta. Alim, tapi duit tidak punya. Maka kata Nabi, orang ini berniat karena dia punya ilmu, cerdas dia. Ngelihat ada orang yang bersedekah, bantu masjid 100 juta, dengar dia niat, ya Allah, seandainya kau titipkan harta kepadaku dan orang itu bisa bersedekah 100 juta, maka aku pun insya Allah lakukan seperti dia. Maka kata Allah, ajruhu masawa, pahalanya sama. Yang bisi duit sedekah 100 juta, yang tidak punya duit niat sedekah 100 juta, niat aja, memang hartanya tidak ada. Maka kata Nabi, dua-duanya sama pahalanya. Makanya kalau pian ada orang lihat sedekah, pian niatin, ya Allah, seandainya kau titipkan harta kepadaku seperti orang itu, aku kepingin sedekah kayak orang itu, ya Allah. Ya, gitu. Ini dua orang ini baik, dititipi ilmu, harta, dititipin ilmu, cuman tidak dititipin harta. Nah, ini yang kedua, rajulun a'tahullahu ta'ala malan la ilman. Ada orang dikasih oleh Allah harta, duit dapat aja dia, proyek ini kaya, cuman maaf tidak dititipi oleh Allah ilmu. Jadi hartanya itu kayak es gitu, mencair kemana-kemana, tapi tidak ada manfaatnya. Nukar mobil terus, nukar ini rumah terus, ya buat foya-foya, tahu-tahu mati. Sumbangan pengajian, alasannya sini nah belum cair lah begitu ada sumbangan dangdut atau apa namanya, ya sudah berapa untuk datangkan penyanyinya, 150 juta satu orang. Sudah berapa orang didatangkan? 4. Sudah aku bayar semuanya, 600 juta. Bagi orang yang punya duit gampang. Sudah aku semuanya yang bayarin. Jadi larinya yang tidak baik, karena tidak punya ilmu tadi. Nah, nang lebih parah, nang ini sakit benar. Nang keempat, rajulun ya yang tilayut timalan wala ilman, udah ndak punya ilmu, ndak punya duit lagi, udah miskin, bodoh lagi. Nah, akhirnya dia ngelihat ada orang umpamanya datangkan minum-minuman keras karena dia punya duit, ngebosin yang kaya tadi. Nah, karena punya ilmu, ayo kita minum-minum teler, datangkan jaran kepang umpamanya. Apa jaran kepang itu teler semuanya, nyungsep semuanya katanya, yang karena dia punya duit. Nah, malam ini kita mabuk semua, dia yang ngebosin. Tiba-tiba ada si miskin ngelihat dia ngebosin, buat minum, buat ini, dia niat, ya Allah,
Kalau gen aku punya duit kayak dia, ngasih minuman mereka, nyungsep, aku gen kalau punya duit bisa juga ngebosin kayak dia. Maka kata Nabi, dua-duanya ini sama dosanya. Udah miskin, nggak punya duit, niatnya jelek lagi, akhirnya dia pun berdosa. Nah, maka doanya Said Fakih Muqaddam ini pian baca. Urutannya ini bagus benar. Urutan doanya ini luar biasa. Ya Allah, tolonglah agamaku, Allah ma'inala dini nabi dunia. Tolong agamaku, ibadahku, siarnya agama dengan dunia. Sebab zaman ini harus punya duit, Pak. Saya ingat guru saya dulu, padahal sudah lawas. Guru saya ini bilang, zaman sekarang ini wiridan yang paling enak, wiridan supaya jadi orang kaya. Kenapa Kiai? Sebab kalau wiritan jadi orang sakti, orang kebal, tidak mempan ditembak, tidak. Kalau kesaktian bisa dibeli, kata Kiai. Sebab Kiai saya itu memang saya akuin saktinya luar biasa, Pak. Rambutnya tidak bisa dipotong. Makanya ketika saya rambut panjang dulu, istri saya kalau ngomel-ngomel, coba Mas sampean tidak usah panjang-panjang, aku tidur kau potong, saya bilang. Berapa tahun saya rambut panjang? 7 tahun lebih. Tiap tahun gundul, tiap setahun potong kalau aku tidur. Saya bilang, guru saya tidak bisa dipotong mulai kecil. Kalau nulis itu Pak, kertas gini aja ditulis, dipegang. Bahan tampak kayak balok kah? Apa parang kah? Paling samurai kah? Tidak mempan. Pernah ada orang ngetes kesaktian beliau, orang Banten lagi. Setiap ada orang kiai sakti didatangin, dites sama beliau. Orang Banten datang, beliau ngerti aja kalau mau dites. Jadi maaf, dikeluarkan samurai sama beliau dari dalam rumah. Kasihkan beliau, kasih wadah untuk biar untuk belah, taruh di piring. Jadi kata beliau, nih tolong dipotong berdua untuk kita, katanya. Ini ngerti kalau ini orang ngetes. Jadi untuk dipakai samurai tidak mempan, untuknya aja tidak mempan, bagaimana orangnya? Jadi saya kasih untuk di piring, suruh motong. Ini kalau dulu kalau latihan itu di pondok itu biasa orang dipakai ini pakai ini. Tapi kata yai saya, yang enak zaman sekarang wiritan banyak duit. Kenapa? Kalau sakti bisa dibeli. Kenapa bilang duit? Itu tadi dituliskan bismillah aja, di rek dipegang gini aja. Parang kah dipakai anu kah? Nggak mempan, beli aja. Maharin tuh. Sudah selesai. Nah, ujar guru nang paling nyaman kaya alim. Nah, kayak guru sekumpul juga. Alim, kaya, nyaman. Ya, tamu datang bukan ngasih duit, dikasih duit. Habib Soleh Tanggul, beb ulun mau diusir bibai. Kenapa? Nunggak rumah ulun sudah 3 tahun, bukan 3 bulan, 3 tahun. Karena di Jawa itu sewanya bukan bulanan, ya. Nyewa itu tahunan, setahun 5 juta gitu, setahun 10 juta orang. Ulun mau diusir bibah, istumat kata Habib, tungguin sini. Nggak lama ada orang bawa duit 1 kresek. Nah kata Habib, nah ini sudah, nggak pakai dihitung Beb, nggak usah, bawa sudah. Begitu dihitung angsul, bayarin 3 tahun. Lihatin tuh sama kalau dengar haulnya kemarin terkenal setiap subuh Habib Soleh itu dari rumah ya ke masjid. Dulu masjidnya bukan yang di kuburan, itu masjidnya di luar sana, itu yang di alun-alun. Itu dari rumah sampai pulang itu berangkat bawa duit banyak. Habib Soleh itu pulang kosong. Jadi sambil pulang datangin orang susah-susah, miskin-miskin, kasih
kasih sampai rumah habis. Tiap hari kayak gitu Habib Soleh itu. Wa 'alad dunya bittaqwa wa la taqwa bil amal. Ketika sudah takut sama Allah, minta bisa digiring. Nah, wa 'alal amali, ketika sudah bisa beramal, kita minta tolong lagi sama Allah. Wa 'alal amali bitaufik. Bimbing kami ya Allah, sekiranya jalur harta kami ini benar semuanya, tidak keluar dari tangan kita kecuali jadi amal soleh. Ni'mal mal malus soleh li rajulin soleh li amalin soleh. Sebaik-baik harta adalah harta nang dicari dengan cara nang bagus, caranya halal, berjualan bakat. Kita kan kadang-kadang jualan kada bakat lah, punya toko jual adanya, lo nukar seadanya ya, jual lah, nukar. Ngikuti Rasulullah, berkah benar ini, harta nang bagus. Ni'mal mal malu soleh ya, punya anak buah bila perlu digaji sebelum keringatnya kering, ngikutin Rasulullah. Masih tukang ulun gaji harian aja lah, tiap hari dapat anuan, ndak supaya dapat amanah, selesai nih 150 selesai tiap hari kayak gitu. Li rajulin saleh, kemudian dipegang oleh orang yang bagus, li amalin saleh, semua amalnya jadi amal baik, hartanya nyalurnya bagus. Kayak ada satu ulama namanya Syekh Al-Imam Abu Lais. Abu Lais ini jangankan orang awam nang gedek-gedek, nah nang gedek-gedek itu kagum, ulama masih kagum juga. Siapa? Imam Malik. Imam Malik ini terkenal dermawan, kalah dengan Imam Abu Lais. Imam Malik ini tidak bisa dipuji dikit. Imam Malik, bah cincin pian bagus benar, lepas, nah ambil deh kasihkan. Imam Malik, bah bagus benar baju pian, lepas, kasihkan. Pas naik Fortuner, bah bagusnya Bang Guru mobil pian, turun kontak dikasihkan. Ada lah kira-kira Imam Abu Lais, Imam Malik kayak gitu, kuda dinaikin dipuji kasihkan. Itu Imam Malik masih mengagumi Imam Abu Lais. Katanya Imam Malik, gurumu itu orang kaya tapi tidak terkena kewajiban mengeluarkan zakat ya, tidak terkena kewajiban mengeluarkan zakat. Kenapa? Duitnya habis terus. Datang jualan, assalamualaikum guru, ini jualan yang mana ini? Ulun tukar emas guru, sini, hari ini dapat berapa kita? Segini guru, untungnya segini, modalnya segini. Ya sudah, taruh situlah. Ini mau tuku apa? Tuku kain guru, sini. Ini tuku apa? Tuku ini. Usahanya semuanya. Sore hari keuntungannya dikumpulkan, modalnya disisihkan, digaji dulu semuanya anak muridnya yang kerja. Nah, digaji, modal disisihkan buat esok. Kemudian apa? Semua sisanya dibagikan fakir miskin, orang-orang tidak punya, semuanya, santri-santrinya. Jadi duit untung malam itu habis. Imam Abu Lais As-Samarqandi. Pernah ada orang minta madu, orang sakit datang, wahai Imam Abu Lais, ulun minta madu pang anak ulun gering sakit. Oh iya, bawa gelas hal kecil, masa mau minta bawa jerigen, kan tidak mungkin juga. Ngerti, bawa gelas kecil. Apa yang dilakukan? Beliau dikasih beberapa liter. Loh, wahai Imam Abu Lais, ini anak saya kedikit aja,
Kata Imam Abu Lais apa? Pak, kau minta sesuai dengan takaranmu. Kau minta sesuai dengan takaranmu. Takaran kita Bu orang susah, duit 100.000 itu banyak. Betul enggak Bu? Orang susah, ya, itu 100.000 banyak apa sedikit? Banyak. Bagi orang miskin Bu, orang kaya raya, 100.000 itu sedikit. Orang pengusaha itu di rekeningnya masih tertulis 500 juta. Kadang-kadang ditanya, ada dana kah? Kosong. Orang punya toko-toko besar itu kalau dananya kadang-kadang bilang kosong untuk cadangan. Ya, cadangan. Makanya kata Nabi, dirhamun tasbiku alfa dirham. Orang sedekah itu kadang tidak ditakar dengan besar kecilnya duit. Ada orang susah bersedekah 5.000, makanya ulun kadang-kadang ngedarkan amplop, ada uang receh 500-an dua itu, nah maka amplopnya gede, dia kasih masuk lecengan 500-an perak dua. Jadi biasanya kan uang-uang kertas, kalau ini kok tumben ada recehan, dibuka bujur-bujur Bu, uang 500-an dua. Yang nyobek itulah ngomong, Pak Yai, jatin ada recehan 500-an dua. Saya bilang, kenapa? Bisa jadi orang ini mampunya segini. Kadang ada 2.000 rupiah, maka belangkunya aja 1.000, satu sablonan itu. Ya Pak, dikasih 2.000, kadang 1.000. Apa? Enggak, saya enggak sedikit pun. Saya, maaflah saya bilang, orang ini kadang-kadang maaf, ada duit cuman segitu, ada untuk ini, sisa 2.000 masukkan. Bisa jadi ini ngalahkan nang 2 juta. Coba nih, ada orang punya uang 10.000, dimasukkan 2.000, sisa berapa Bu? Sisa berapa? 8.000. Nah, ada orang bawa 10 juta, masukannya maaf 1 juta. Besaran mana? Besaran yang 2.000 lah. Kalau 1 juta, dari 10 juta berapa persen? 10%. Nang punya 10.000, masukkan 2.000, berapa persen? 20%. Nang 8.000 nukarkan beras, dapat 0,5 kilo. Ikannya pang, garam, itu pun masih kurang. Nang sisa 9 juta Bang. Makanya pian-pian kota amal banyak 2.000, jangan kecewa lah. Jadi kata Nabi, ada dirhamun tasbiku alfa dirham, 1.000 mengalahkan 1 juta. Di mana? Kadar orang kemampuannya, kadar kemampuannya. Jadi banyak itu udah harus, oh ini banyak 1 juta, enggak. Liatin tuh duitnya orang itu, berapa yang dia miliki, ya. Wa ala dunya bil amal bitaufiq wal amali bitaufiq, dibimbing sekiranya benar. Nah, setelah dapat pertolongan Allah, wa ala jami'i dzalik, atas semua itu ya Allah, mulai awal doa kita, ya Allah tolonglah agamaku dengan harta, ketika dengan harta dengan takwa, ketika takwa dengan amal, ketika dengan amal engkau bimbing dengan pertolonganmu, wa ala jami'i dzalik bilutfika, dengan sifat lemah melembutmu ya Allah, al-mufdi ila ridha, sekiranya hamba ini kau ridhoi ya Allah, semuanya kau ridhoi, al-muntaha ilal jannati, ujung-ujungnya ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga. Apa cukup surga? Belum. Kalau pian masuk surga aja belum enak, sebab ada yang lebih enak dari surga itu. 4 perkara lebih enak dari surga lah. Makanya nanti manusia itu perlu cari guru. Pian nanti di surga bergaya dengan bini-bini pian,
Maka laki-laki ini paling sedikit bininya 12.000, Pak. Tapi insya Allah obat kuat ada aja di surga nanti. Sebab nanti lakuan laki-laki itu aja di surga. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Ya, bahkan bini-bininya semuanya perawan. Ya. Inna ansa'nahunna insa'a faja'alnahunna abkaro. Perawan-perawan terus. Dicepot gitu langsung nutup lagi kayak pintu otomatis juga. Nah, kalau sekarang kan enggak, habis sekali hilang sudah gadisnya. Kalau enggak itu nanti kayak pintu BCA itu, nah dibuka tutup pakai, selesai lepas nutup lagi, pakai lagi nutup lagi gitu, otomatis. Dan kesenangan laki-laki itu aja. Coba di dunia ini laki-laki kan senangannya itu aja. Nggak percaya tanyakan ibu-ibunya tuh, nah laki-laki kesenangannya itu aja. Kalau lah ibu-ibu kesenangannya apa? Kesenangannya perhiasan. Makanya ibu-ibu biar punya perhiasan gelang 5 dibeli tambahin lagi, insya Allah mau aja ibu-ibu. Karena memang wanita itu perhiasan. Jadi bagiannya masing-masing. Jadi karena asik dengan bidadari-bidadari, lupa kita. Kata Allah, cukupkah? Bingung ditanya, cukupkah sudah nikmat yang kuberikan? Bingung dia, cukupkah? Nyari guru, mana guru kita? Ternyata guru kita di sono lebih enak lagi, bidadarinya luar biasa, gurunya santai-santai juga. Guru, nyamannya pian pang, ulun betakun guru, sudah cukupkah? Ujar guru, kau ini masih dikasih nikmat aja. Apa kau ndak kepingin ketemu sama yang memberikan nikmat? Oh iya ya. Makanya ada 4 yang lebih enak dari surga. Pertama, langgeng tinggal di surga itu lebih baik dari surga itu sendiri. Sebab kenyataannya sudah ada yang sudah tinggal di surga suruh keluar. Siapa? Nabi Adam, Siti Hawa, nang parah lagi iblis. Kalau Nabi Adam masih kembali ke surga, Siti Hawa masih kembali, iblis tidak kembali. Yang kedua, wajiwarul anbiya fil jannah khairun minal jannah. Berdampingan dengan para nabi. Pian di mana tinggal? Ulun tinggal di surga ini. Di negeri blok apa? Blok para nabi. Sebelah sono Nabi Adam, sebelah sono Nabi Muhammad, duduk berdampingan dengan para nabi di surga lebih mulia daripada surga. Ujar Habib Ali, seandainya aku dimasukkan Allah ke dalam surga dan di situ tidak ada Nabi Muhammad, maka kenikmatan surga bagiku kurang. Karena aku rindu dengan surga, karena di situ ada para nabi. Ya, satu blok dengan Nabi Muhammad, senangnya bang, katamu terus dengan Rasulullah. 3, kamu dilayani para malaikat di surga lebih mulia dari surga itu sendiri. Menunjukkan pangkat sama. Pelayanannya aja malaikat, pelayanannya aja malaikat. Nang keempat, ridhonya Allah dan memandang wajahnya Allah di surga lebih mulia daripada surga itu sendiri. Jadi nanti begitu pian memandang Allah tajalli seperti keluarnya matahari digambarkan Nabi. Kenapa seperti matahari? Matahari ini beda-beda. Kita di sini berapa jam ngelihat matahari? 12 jam. Di daerah luar negeri Mekah lebih lama lagi, 13 jam lebih. Ada lagi yang 14 jam. Ada di kutub utara itu cuma 6 jam setiap hari matahari. Makanya di kutub utara, kutub selatan itu membeku karena jarang terkena matahari. Nyaman pian kalau puasa di sana.
Ya, maghribnya cepat. Ya, itu. Ada negeri yang panas terus. Jadi kayak malam gini sudah maghrib, masih panas karena mataharinya kadang kelihatan. Matahari kelihatan, rembulan juga kelihatan. Dua-duanya kelihatan. Ada di daerah Rusia kayak yang sebelah itu dua-duanya kelihatan. Siangnya jadi kayak tidak ada bedanya siang malam. Kayaknya siang terus. Tapi mereka ngerti ini kapan waktu duhur, kapan waktu asar, maghrib mereka sudah punya waktunya. Jadi ada orang yang tajalli ketika Allah tadi selama ngeliat Allah. Ada yang sebentar, serut selesai, serut selesai. Nah, ketika kau memandang wajah Allah di dalam surga, itu lebih mulia daripada surga. Nah, ini ujung yang kita minta. Al-muntaha ila jannatik, ya Allah, ujungnya ulun bisa masuk ke dalam surga. Apa cukup? Tidak. Al-mashab bin nazar, diiringi ya Allah bin nazar, dengan bisa memandang ila wajhikal karim, kepada wajahmu yang mulia. Nah, ini doanya. Allahumma inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amali bit taufiq wa ala jami' dzalik bi lutfika al mufdi ila ridha al muntaha ila al jannatik al masab an nazar ila wajhikal karim. Itu dibaca di sepertiga malam yang akhir. Okay. Jadi minta kita ini sama Allah diberikan kecukupan dunia, kecukupan akhirat. Karena dunia ini di akhir zaman tegak, lancar urusan kalau ada apa? Ada apa? Fulus. Kullu syai'in bil fulus mulus, ujar Habib Mustafa. Kalau ada duit lancar, bangun masjid. Kalau ada dana gampang, ya, ada dana gampang, tidak repot-repot. Nah itu Rawahu Tabrani, riwayat hadis daripada Imam Tabrani. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah, dan moga-moga kita semuanya dicukupi dengan rezeki yang berkah, umur yang berkah, rumah tangga yang berkah, dan moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana taqdi biha hawaijana tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluman ladunni wa tukrimuna biha bis sa'adah wal karamah ma'a dhurriyyatina tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa atba'ana tarzuqana Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika tamama ridwanik salli wa sallim wa barik ala sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa hida ila yaumin tusul. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma khtim lana husnal khatimah inda ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Alhamdulillah rabbil alamin.